kebetulan dapat sesi mengenai sexual risk behavior, perilaku seks yang beresiko. Yang disebut dengan perilaku beresiko itu apapun perilaku yang tidak bertanggung jawab, it could be a risk gitu. Itu bisa kemudian beresiko terhadap apapun. Kekerasan seksual sih tentunya ada di mana aja. Orang mungkin berpikir bahwa kekerasan seksual itu di kepalanya gitu ya, dipikirnya bahwa ada perempuan lemah, ada laki-laki yang kuat, terus dia dipaksa entah di pin down atau seperti itu. Tapi sebenarnya bisa banyak bentuk. Banyak pihak yang melakukan kekerasan dan segala macam ya karena mereka menganggap bahwa keragaman itu tidak ada. Oleh karena itulah untuk mempromot stop kekerasan ya salah satunya melalui isu SOGIP ini. SOGIP ini memang ini sesuatu yang sangat baru ya, tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita belajar bahwa ternyata manusia itu tidak sederhana, tidak hanya laki-laki dan perempuan, tidak hanya maskulin dan feminin, tetapi juga ada yang lain. Dan karena itu kita harus belajar menerima semua itu. SOGIP itu adalah satu konsep untuk menjelaskan keragaman seksualitas manusia, dan dia merupakan singkatan dari sexual orientation, gender identity and expression, dan bodies. Nah, bodies itu sama dengan seks, dan seks itu yang dimaksud dengan seks itu adalah jenis kelamin. Identitas gender itu adalah penghayatan pribadi, bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki kah, perempuan kah, atau priawan kah, atau waria, dan sebagainya. Ada yang namanya ekspresi gender, bagaimana seseorang menampilkan dirinya, apakah dia feminin, maskulin, atau androgen. Lalu ada juga tadi orientasi seksual. Pada siapa sih kita tertarik? Apakah kepada jenis kelamin perempuan atau kepada gender laki-laki dan lain sebagainya yang nanti termanifestasi ke dalam identitas seksual. Ketika kita bicara soal LGBT, kita bicara soal SOGIP, kita bicara soal keragaman orientasi seksual, berarti itu berbicara tentang manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia dengan keanekaragaman. Ada bangsa, ada suku, dan kita juga menemukan sekarang itu juga ada keragaman dalam orientasi seksual, itu juga masuk. Tujuannya apa? Adalah untuk saling kenal mengenal. Bahwa memang dalam kitab suci ada kisah-kisah tentang Adam dan Hawa, ya, tentang laki-laki dan perempuan, tetapi juga ada kisah yang menunjukkan bahwa manusia itu membutuhkan kehadiran orang lain, pasangannya yang seimbang dan sepadan. Sepadan itu kan tidak harus selalu sepadan secara seksual, artinya perempuan dan laki-laki. Kalau saya sudah aktif secara seksual gitu, saat saya butuh akses kondom misalnya, saat kita butuh akses kondom itu yang terhubung lagi oleh regulasi lagi gitu, oleh struktur sosial lagi. Ini pentingnya kita terus berdiskusi agar tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok yang hanya memaksakan agama sebagai sesuatu yang dogmatis, seolah-olah mereka hanya menjadi tentara Tuhan, padahal kita sendiri lebih bertuhan, lebih menghargai Tuhan. Bahwa ternyata banyak realita dan kebutuhan anak muda yang selama ini tidak ditangkap. Dalam kegiatan Youth Council ini kami ingin membuka ruang dialog lagi dengan rekan-rekan pemuda yang kemudian di situ akan terlihat kebutuhan anak muda, ekspresi anak muda terhadap isu seksualitas itu sebetulnya seperti apa. Workshopnya seru, terus juga tahun ini ya lebih interaktif gitu ya, lebih interaktif, terus juga pembahasannya juga lebih menarik karena tadi ada beberapa narasumber yang sangat yang sangat menarik gitu untuk dibahas.